Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Tabir Ilusi. Cerita ini ditulis oleh Kameleon. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tabir Ilusi. Kenapa tidak ada yang mau mempercayai ucapanku? Arya masih bertahan dengan berdiri menghadap pintu villa. Kekhawatirannya beradu dengan rasa bersalah karena gagal untuk menyelamatkan keluarga Bimo dari petaka yang akan datang. Ia tertunduk lesu di depan pintu untuk beberapa saat sampai ia memutuskan untuk kembali pulang dan akan datang lagi ke Villa Mangku Aji esok hari bersama Ranu. Arya berbalik dengan perlahan, mengambil satu langkah pasti meneruskan niatnya untuk pergi. Akan tetapi ia harus tersentak setengah mati saat mendapati dua wujud sosok bocah yang berdiri tepat di hadapannya. Kalian... Bimo masih dikuasai oleh amarahnya pada Aryo yang menjadi tamu di ruang utama villa beberapa waktu lalu. Indira pun turut serta menaruh kekesalan pada setiap kalimat yang pria parubaya itu lontarkan. Tanpa ada alasan yang jelas, ia mengusir keluarganya meskipun Aryo tidak lagi berada di tengah mereka. Sejak tindakan Rarendra yang meminta dengan hormat kepergiannya, kobaran api amarah masih tetap membumbung tinggi dalam ruangan dengan minim cahaya itu. Waktu berlalu cukup cepat hari ini. Langit perlahan mulai gelap bersama sang pemimpinnya yang bersinar paling terang datang ditemani oleh para pengikutnya yang berkelip indah menghiasi semesta. Tak sedikit pun terlihat gumpalan awan hitam di sana. Di antara dua bilik kamar, Rarendra bersama Delicia duduk bersandar pada dinding yang sama beralaskan dasar kayu pada lantai 2 villa. Delicia yang mengenakan pakaian seperti biasa dengan celana jeans pendek yang dilipat tinggi serta kaos oblong. Ia duduk memeluk kedua lutut kakinya yang memperlihatkan kulit bersinan mulus. Sedangkan Rarendra di sebelahnya lebih memilih celana jeans berwarna abu-abu pudar keputihan yang menutupi sepasang kaki jenjangnya yang terulur sebelah dengan kaki kanan yang ia tekuk. Apa yang lo rasain selama ada di villa ini bareng keluarga lo, Syah? Gue ngerasa bahagia banget selama gue di sini kumpul bareng keluarga. Di villa ini gue bisa ngerasain apa yang pengen banget gue rasain. Apa yang selama ini hilang dari hidup gue, pelukan dan kehangatan dari bokap dan nyokap gue. Rarendra hanya diam memperhatikan Delicia, mengungkapkan jawaban yang datang dari dalam hatinya. Tatapannya begitu mengartikan bagaimana kondisinya selama ini di dalam rumah tanpa kehangatan. Dan kebahagiaan gue bertambah karena lo juga hadir ada di sini. Kalimat terakhir yang Delicia ucapkan itu cukup membuat Rarendra berhenti bernapas untuk beberapa saat. Bahkan jantungnya terasa sesaat berhenti untuk berdetak. Ia begitu tercengang saat mendengar perkataan Delicia. Benarkah? Iya. Gue sangat bersyukur waktu gue tahu lo bakal kesini. Kalau lo nggak nyusul, gue bakal nggak ada teman di sini. Temannya, teman. Hanya sebagai dan sebatas teman kehadiran Rarendra dalam hidup Delicia selama ini. Kata terakhir yang Delicia ucapkan masih melayang bebas dalam benak Rarendra dan untuk sekali lagi harapan Rarendra harus pupus saat itu pula, namun berbeda dengan isi hatinya yang patah. Raut wajahnya masih sama saja mengguratkan senyum lebar pada Delicia. Tapi gue udah cukup bahagia karena gue bisa menghibur dan buat lo senyum. Baguslah kalau gitu. Gak terlalu sia-sia banget gue ada di sini. Tawa Delicia begitu lepas hingga membuat pandangannya tak terarah. Ia membawa bola matanya ke segala arah dalam tawanya. Di sampingnya perlahan tawa Rarendra lenyap. Ia beralih menatap lekat Delicia yang masih tenggelam dalam tawa lepasnya. Seandainya lo tahu Delicia, gimana perasaan ini hadir karena lo? Batin Rarendra dengan terus menatap Delicia hingga semuanya buyar. Tawa
tawa Delicia yang lenyap, fokus Rarendra yang teralihkan. Hal itu terjadi karena mendapati sekelebat sosok tak diketahui yang melintas melewati ruang utama menuju arah dapur. Pertanyaan siapa yang melintas sama-sama muncul dalam benak Rarendra juga Delicia kala itu. Sesekali keduanya saling bertukar pandang untuk mencari jawaban. Bi Ajeng itu Bi Ajeng kan? Ucap Delicia dengan tubuhnya yang sedikit beranjak bangkit. Ia menebak asal bahwa sang pembantu rumah tangganya lah yang melintas tanpa suara. Hampir bersamaan keduanya bangkit dengan masih diselimuti ketakutan. Didahului oleh Delicia yang menuruni anak tangga sembari berulang kali memanggil nama Bi Ajeng. Rarendra pun turut mengikuti. Bi Ajeng belum tidur. Satu persatu dengan hati-hati Delicia menuruni anak tangga yang diikuti Rarendra dari belakang. Di satu anak tangga karena perhatiannya yang tak awas, Delicia sempat tersandung dan hampir terhuyung. Akan tetapi hal itu masih bisa dicegah oleh Rarendra yang dengan sigap menahan tubuh ramping Delicia agar tidak terjatuh. Hati-hati ya. Ujung anak tangga terakhir telah dilalui dan beralih berpijak pada lantai dasar villa. Mereka meneruskan langkah ke arah dapur tujuan yang sama dengan sosok yang Delicia anggap sebagai Bi Ajeng itu. Rarendra yang dibuntuti oleh Delicia terus mengikuti sosok yang berjalan jauh di depannya. Sampai sosok itu menghilang dan lenyap dari pandangan dibelokkan memasuki ruang dapur. Dengan alasan memastikan, Rarendra juga Delicia tetap mengikuti sosok itu hingga keduanya berhenti tepat sebelum ambang pintu dapur. Bukannya langsung masuk, keduanya malah mencondongkan tubuh untuk mencari keberadaan sosok itu di dalam sana. Bi Ajeng di dapur. Untuk memastikan apa yang ia lihat memang Bi Ajeng, Delicia terus mengumandangkan namanya. Bi Ajeng. Tak ada yang menyauti ucapannya di dalam sana, hanya keheningan yang ada setelah suara Delicia. Keduanya cukup kesulitan untuk melihat isi dapur di malam hari. Karena pencahayaannya yang hanya datang dari sorot sinar rembulan yang menembus masuk melewati ventilasi udara. Mendapati hal itu, Rarendra berniat untuk mencari saklar lampu dengan meraba sisi dinding di dekatnya. Jari jemari tangannya terus bergerak mencari tanpa ada titik temu. Di sisi lain, tanpa Rarendra ketahui, dari arah berlawanan kedatangan tangannya yang bergerak meraba dinding. Sebalengan berlumuran cairan kental berwarna merah pekat kehitaman dengan jari menyisakan tulang yang masih melekat di beberapa bagiannya. Sobekan kulit juga daging tepat berhiaskan belatung putih yang menggeliat. Lengan itu datang bergerak di dinding mendekat pada tangan Rarendra dalam kegelapan. Gelap banget sih. Gue gak bisa lihat apa-apa di dalam sana. Ayolah Ren, cepet hidupin lampunya. Iya bentar. Sabar, ini masih nyari saklar lampunya. Mana sih saklar lampunya? Ucapan Rarendra digantikan dengan teriakan histeris sembari menarik lengannya begitu ia merasakan sebuah jari jemari kasar nan dingin yang menyentuh kulit tangannya. Cairan kental yang menyelimuti tangan setan itu begitu terasa jelas oleh indera peraba kulit Rarendra, yang kemudian lenyap ketika ia berhasil menarik lengannya dari cengkeraman tangan berkuku tajam mengerikan itu. Ada apa? Kenapa lu, Ren? Tadi tangan gue. Non Delicia. Belum tuntas Rarendra meneruskan kalimat yang akan ia ucapkan, sebuah suara datang dengan tiba-tiba mengejutkan keduanya. Bersamaan Rarendra juga Delicia berbalik menatap sumber suara. Bi Ajeng. Ucap Delicia yang berbarengan dengan Rarendra karena keterkejutannya sembari menunjuk ragu pada kehadiran Bi Ajeng. Bi Ajeng dari mana? Bukannya tadi Bi Ajeng masuk ke dapur? Apa maksud perkataan Non? Bibi dari tadi hanya ada di kamar sampai Bibi ingat kalau lampu dapur belum Bibi matiin. Apa? Bukannya lampu dapur memang udah mati? Tugas Delicia dengan berbalik mengarah ke arah dapur.
Akan tetapi ucapannya harus terhenti saat mendapati sinar yang menyala terang dari bohlam lampu di langit-langit dapur. Rarendra turut membawa pandangannya searah dengan Delicia dan respon yang sama pun Rarendra diperlihatkan. Terkejut dan keheranan, begitulah keduanya mendapati keanehan yang terjadi padanya. Apa-apaan semua ini? Tapi tadi lampunya udah mati. Ucap Delicia sembari berbalik pada titik di mana Bi Ajeng berada. Diikuti oleh Rarendra setelahnya, namun kini tidak terlihat lagi Bi Ajeng berdiri di sana. Kehadirannya lenyap meninggalkan Rarendra dan juga Delicia. Kemana Bi Ajeng? Kemana dia pergi? Ada apa, Non? Suara datang dari arah berlawanan yang membuat Rarendra dan Delicia hampir bersamaan menoleh ke arahnya. Kenapa Non Delicia mencari Bibi? Apa ada yang bisa Bibi bantu, Non? Wujud Bi Ajeng kembali muncul di tempat yang berbeda dengan menggenggam gelas bening berisikan air minum. Bibi baru aja habis ambil air minum dan sekarang mau kembali ke kamar. Kenapa Non Delicia juga dan Rendra ada di dapur? Atau ingin Bi Ajeng ambilkan air minum juga? Tidak usah, Bi, tidak usah. Delicia merasakan hawa keanehan dari situasi yang terjadi padanya saat ini. Kehadiran Bi Ajeng di tempat berbeda dengan alasan berbeda pula membuatnya bingung apa yang sebenarnya terjadi. Mana Bi Ajeng yang asli? Baik, Non. Lalu kenapa kalian berdua di dapur? Tidak, itu bukan hal penting, Bi. Ayo Ren, kita kembali ke kamar. Udah malam, kita harus tidur kan? Bener kan, Ren? Iya, Syah, lu benar. Yaudah, ayo kita naik. Kita duluan ya, Bi. Selamat malam. Kalimat itu menjadi ucapan terakhir Delicia yang kemudian dengan cepat menarik lengan Rarendra. Ia melangkah pergi dari ambang pintu dapur, meninggalkan sosok Bi Ajeng yang bertahan berdiri di sana. Ayo cepet Ren, gue takut banget nih. Ia melangkah tergesa, Delicia berucap tanpa membuka mulutnya dengan jelas. Keduanya naik ke lantai 2 tanpa menatap ke belakang sedikit pun. Langkah kaki mereka begitu cepat, bahkan hingga menimbulkan derit kayu yang dipijak dalam kesunyian malam. Ini sangat kacau. Lu bener, Syah. Gue gak ngerti apa yang sebenarnya terjadi di sini. Gue juga. Dialog penuh keheranan dan prasangka yang tak karuan di antara Rarendra juga Delicia berakhir saat keduanya memasuki bilik kamar masing-masing dan lenyap ketika pintu kamar tertutup. Berbarengan dengan lampu dapur yang tiba-tiba mati dengan sendirinya, sosok Bi Ajeng yang semula berdiri di sana seketika lenyap begitu saja, dengan hanya menyisakan gelas berisikan air minum yang terjatuh. Hal itu menimbulkan suara nyaring di tengah keheningan. Gelas pecah menjadi kepingan kecil tak terhitung. Lantai pun kini dibasahi oleh air. Di dalam salah satu bilik kamar yang berada di bangunan villa itu, tanpa ada cahaya yang menerangi selain sinar sang rembulan yang menerobos masuk dari celah jendela. Sebuah tubuh tengah berbaring terlentang di atas ranjang dengan selimut yang setengah menutupi bagian tubuhnya. Bi Ajeng memejamkan mata terlelap dalam tidur malamnya, mengistirahatkan tubuhnya yang kehabisan energi dari pekerjaan sepanjang hari ini. Tidak ada yang mengusik mimpi indahnya. Non Delicia, ada apa, Non? Suara yang muncul dari balik punggung, suara sosok yang menggenggam gelas bening di bawah sinar lampu dapur. Bayangannya melintas di ruang utama villa. Sosok yang memasuki dapur, teriakan histeris Rarendra tanpa alasan. Kemunculan sosok Bi Ajeng yang mengaku datang dari dalam bilik kamarnya. Lampu dapur yang menyala terang setelah mati sebelumnya. Hingga kemunculan Bi Ajeng di tempat berbeda yang mengejutkan dengan segelas air minum di genggamannya. Bagaikan adegan yang tengah diputar kembali. Rentetan kejadian yang membingungkan itu masih terlintas jelas dalam benak Delicia yang tengah berbaring, bersandar pada punggung ranjang. Tatapan kosongnya terarah pada cermin meja rias yang memperlihatkan pantulan dirinya dalam balutan selimut di separuh tubuhnya. Semua ini semakin gak jelas.
Setelah cukup lama, Delicia termenung dalam kesunyian memikirkan hal-hal di luar nalar yang terjadi padanya. Ia meraih benda pipih yang tergeletak di atas meja. Menekan tombol power yang diikuti dengan nyala terang layar ponsel itu memperlihatkan deretan angka yang tertata. Pukul 23.15 menunjukkan hampir tengah malam. Delicia tersentak karena mendapati langit kian gelap dari jendela kaca yang tertutup. Astaga, udah jam segini. Ia mengambil posisi berbaring sempurna, memutuskan untuk tidur sembari menatap langit-langit kamar. Sepasang mata Delicia perlahan mulai terpejam sampai terlelap dalam tidurnya. Belum semenit ia kehilangan kesadaran. Tanpa Delicia tahu penyebabnya, ia harus terbangun dengan sepasang matanya yang telah tertutup sempurna. Tak selesai sampai di situ, tubuh Delicia pun kini sulit untuk digerakkan. Dalam mata yang tertutup rapat, Delicia mencoba menguasai tangannya untuk berpindah dari atas bagian perut. Namun usahanya sama sekali tidak membuahkan hasil. Ia terus mencoba dan mencoba, akan tetapi tetap saja semuanya tidak ada yang berubah dalam posisi terakhir ia tidur. Ada apa ini? Apa yang terjadi di sini? Kenapa tubuhku nggak bisa digerakin gini? Untuk beberapa saat kemudian, setelah usaha melelahkan yang ia lakukan, kelopak matanya mampu untuk terbuka lebar. Detik itu pula Delicia harus dibuat menganga karena keterkejutannya mendapati sebuah rambut hitam panjang yang berada sejengkal lebih rendah di atas wajahnya. Rambut tebal itu hadir dengan sang empunya, sosok wanita bergaun putih pemilik tubuh dingin berbalut cairan merah pekat berhiaskan luka menganga di setiap bagiannya. Delicia terbelalak lebar, nafasnya seakan terasa hanya tersisa di tenggorokannya saja. Tidak ada yang dapat Delicia pikirkan kali ini. Semuanya hilang dalam benaknya. Sosok yang melayang di atas tubuh Delicia masih betah bertahan hingga cukup lama. Keberadaannya membuat dada Delicia begitu sesak, jiwanya serasa akan terangkat dari raga. Sakit yang menjalar di tubuh Delicia kini ia rasakan di bagian perut. Kemudian naik ke dada, butiran cairan bening menetes dari kedua sudut matanya yang terbelalak. Ia tak kuasa untuk menahan lara itu lebih lama. Detik berikutnya, dengan perlahan kepala sosok yang melayang di atas tubuh tak berdaya Delicia itu berputar 180 derajat. Sehingga dengan jelas Delicia mampu melihat wajah penuh luka berlumur darah ditemani belatung yang tengah menari, menggeliat di bagian sekung mata serta hidung sosok itu. Wajah itu telah hancur, hanya kengerian yang begitu mencekam di hadapannya. Kala itu pula Delicia teringat akan mimpinya malam itu ketika dihadapkan pada sosok putih pucat yang duduk di kursi kayu ruang villa dengan latar belakang masa yang asing baginya. Ia juga teringat akan saat di mana ia membuka pintu kamarnya dan mendapati sosok yang terbaring melayang di atas ranjang. Semua sosok itu sama, akan tetapi yang kali ini berbeda tepat di atas Delicia. Sosok itu nampak begitu menyeramkan dan mengerikan. Tolong aku. Di dalam bilik kamarnya yang tengah tertidur bersama sang suami, Indira secara samar menangkap sebuah suara teriakan permintaan tolong yang datang dari jarak jauh. Begitu jauh sampai Indira tidak cukup jelas untuk mendengarnya. Lirih sekali lagi suara itu terdengar oleh Indira yang telah berada dalam separuh tersadar dari tidurnya. Hingga ia benar-benar tersadar ketika teriakan itu menyerupai suara Delicia sang putri. Indira membuka matanya cepat yang tanpa jeda menyibah selimut dan kemudian menuruni tempat tidurnya. Tanpa membangunkan sang suami, Indira berlari kecil meninggalkan kamarnya dengan terus mencari asal sumber suara teriakan permintaan tolong yang sama itu. Di sisi lain, dalam bilik kamar yang berada di gedung villa itu juga, serupa dengan apa yang terdengar oleh Indira, Rarendra pun turut menangkap suara teriakan yang sama dalam tidurnya. Namun suara yang ia dengar datang begitu keras, akan berasal dari dalam kamarnya.
Karena suara teriakan yang sama berulang kali terdengar sangat nyata bagi Rarendra. Ia pun memutuskan untuk membuka matanya disusul dengan menuruni ranjang dikala suara permintaan tolong itu terdengar sekali lagi. Kali ini serupa dengan suara Delicia. Langkah besar ia buat untuk keluar, membuka pintu dengan tergesa meninggalkan bilik kamarnya. Apa itu teriakan Delicia? Ada apa dengannya? Rarendra penuh raut wajah kekhawatiran seraya melirik ke arah pintu kamar Delicia. Sesak begitu mengintimidasi. Sakit begitu perih dada Delicia rasakan. Bagaikan tengah diletakkan sebongkah batu yang begitu besar di atas dirinya. Tubuh Delicia perlahan terangkat separuh dengan sendirinya di udara seraya terus mengerang kesakitan. Berbeda dengan yang Delicia dapati di atas tubuhnya. Sosok mengerikan yang melayang tepat di atasnya. Pantulan cermin meja rias hanya memperlihatkan tubuh tak berdaya Delicia yang melayang dengan mulut menganga serta matanya yang tetap terbelalak lebar. Wujud sosok mengerikan itu seakan tidak pernah ada dari tadi. Sosok itu membuka mulutnya lebar yang kemudian menyemburkan cairan darah hitam pekat bercampur belatung bersamaan dengan teriakannya yang melengking hebat. Cairan darah itu menyembur, mengguyur tepat di seluruh bagian wajah Delicia, bahkan hingga masuk ke dalam rongga mulutnya yang menganga lebar. Detik berikutnya dengan cepat dan tanpa aba-aba sosok berwajah mengerikan itu jatuh menimpa tubuh Delicia yang lenyap seketika. Kala itu pula tanpa menyisakan jejak sedikit pun Delicia kembali terbaring sempurna tanpa terangkat dengan hentakan pada ranjang. Bola matanya tidak lagi terbelalak, mulutnya pun tidak lagi menganga. Di luar dunia mimpi Delicia membuka matanya. Terbelalak untuk sepersekian detik menatap langit-langit kamar dengan napasnya yang masih tersengal. Keringat dingin bercucuran membasahi seluruh bagian tubuh Delicia termasuk area wajahnya yang tegang saat ini. Kenapa gue harus mimpi kayak gitu sih? Ia mengontrol pernapasannya. Karena mimpi konyol itu gue harus terbangun. Jam berapa sekarang? Delicia terus mencari tanpa diikuti oleh tatapannya. Untuk beberapa saat ia belum bisa menemukan keberadaan ponsel yang dicarinya sampai ia menemukan untuk mengarahkan pandangan pada meja itu. Tak dapat ia temukan benda pipi di kediamannya semula, hanya ada meja kosong yang dipenuhi debu. Kemana handphone gue? Dan kenapa meja ini kotor banget? Delicia beralih menatap kaca cermin meja rias di seberang sana. Dan betapa terkejutnya ia untuk sekali lagi ketika mendapati tempat yang begitu asing dengannya. Setelah sekian lama, Delicia baru saja menyadari jika kini tempat ia berada begitu berbeda dengan ruangan ketika ia terakhir kali memejamkan mata. Gue di mana? Pertanyaan itu datang ketika bola mata Delicia mulai menyisir sekitar. Mendapati ranjang tempat tidurnya yang memiliki 4 tiang berbahan kayu di setiap sisinya. Tak ada lemari kayu tempat pakaiannya tersimpan, hanya menyisakan dinding kosong dengan kayunya yang telah kusam dan rapuh. Suasana di dalam ruangan itu begitu gelap temaram. Tak ada pencahayaan yang mendukung. Dingin dan lembab Delicia rasakan begitu pekat. Kebingungan nampak jelas dalam raut wajah Delicia. Benaknya melayang tak terarah mengingat setiap peristiwa mencekam yang terjadi. Mulai dari kemunculan sosok bergaun putih di hadapannya yang kembali muncul dalam ingatan. Bukan tanpa alasan lembaran memori itu muncul, melainkan karena suasana yang Delicia alami ini hadir persis seperti pertanda akan kemunculan sosok itu. Delicia meningkatkan kewaspadaannya. Ia bangkit dari posisi terbaring dengan duduk bersandar pada punggung ranjang, mempersiapkan diri dari prasangka paling buruk yang akan datang. Sampai sebuah suara tawa cekikikan muncul menguasai seisi ruangan bersamaan dengan aroma getir yang begitu amis menusuk indera penciuman Delicia.
Tatapannya ia bawa berkeliling mencari asal dari sumber suara tawa menggema berulang kali yang ia dengar jelas tanpa wujud itu. Ketakutan mulai menjalari tubuh Delicia. Ia bergidik dengan nafas yang tak beraturan. Terlepas dari Delicia yang terjebak dalam ketakutannya, Rarendra juga Indira masih jelas mendengar teriakan permintaan tolong yang begitu pilu. Keduanya makin cemas karena suara itu terdengar bagaikan Delicia yang berteriak. Berada di luar bilik kamarnya, Indira mendengar suara itu datang dari luar pintu villa. Berbeda dengan Rarendra yang mendapati suara serupa tercipta dari bilik kamar Delicia. Sembari membuka indera pendengarannya, Rarendra terpaku mencari kejelasan dari teriakan di balik pintu itu. Begitupun Indira yang perlahan melangkah mendekati pintu utama villa untuk memastikan yang ia dengar. Siapa itu? Tunjukkan wujudmu. Seakan mendapatkan perintah untuk hadir, sosok pemilik tawa itu pun muncul seketika dengan wujud paling menyeramkan. Bertengger di sudut ruangan dengan kedua tangannya mencengkram dinding. Delicia masih harus dibuat bergidik akan keterkejutannya. Kengerian dapat jelas ia rasakan. Tak ada yang dapat Delicia perbuat kali ini karena ketakutan ekstrimnya. Masih dipertontonkan pada sosok bergaun putih penuh darah itu. Delicia menyibak selimutnya untuk turun dari ranjang. Secepat kilat ia berlari seraya meraih gagang dingin pintu, menurunkannya agar terbuka, tapi itu hanya menjadi harapannya semata. Pintu tetap tertutup rapat. Delicia harus mencobanya berkali-kali dengan sesekali menatap sosok itu penuh ketakutan. Akan tetapi tidak ada buah yang dihasilkan. Berbeda dari arah sebaliknya, gagang pintu sama sekali tidak nampak bergerak naik turun oleh Rarendra yang berdiri di luar sana. Tolong aku. Siapapun tolong aku. Untuk yang satu ini, teriakan permintaan tolong itu begitu jelas terdengar oleh Indira yang telah sampai di depan pintu utama villa. Begitu pula dengan Rarendra yang tengah menggenggam gagang pintu kamar Delicia. Keduanya saling bersiap untuk membuka pintu di hadapan. Sosok pemilik wajah mengerikan itu melayang cepat ke arah Delicia tanpa aba-aba berbarengan dengan kedua teriakannya yang saling beradu. Dari sudut bibirnya yang meneriakkan suara melengking, cairan hitam pekat menetes deras sepanjang tubuhnya datang pada Delicia. Wujud mengerikan itu makin dekat dengan Delicia dan ia menampakkan wajah buruknya. Bersamaan Indira juga Rarendra membuka pintu di hadapannya lebar. Hanya kegelapan hutan rimbun yang Indira mampu dapatkan dari penglihatannya. Namun berbeda dengan yang Rarendra temukan ketika pintu kamar Delicia terbuka sepenuhnya, di mana tubuh Delicia tengah melayang di udara beberapa jengkal di atas ranjang dengan mulutnya yang menganga lebar, menatap titik tak tertentu di langit-langit kamar. Delicia! Indira yang tengah berada di ambang pintu villa langsung berbalik menatap sumber suara ketika mendengar teriakan Rarendra yang menyuarakan nama sang putri. Tanpa berpikir panjang, ia menutup pintu kembali yang kemudian disusul dengan langkah besar menaiki anak tangga menuju bilik kamar Delicia di lantai 2. Ada apa dengan Delicia? Tanya Indira khawatir saat pertama kali menginjakkan kaki di kamar Delicia. Mendapati Rarendra yang memeluk tubuh terbaring sang putri. Ada apa dengan putriku? Tadi tubuh Delicia melayang di udara, Tan. Apa maksudmu? Ya tante, tubuh Delicia tadi benar-benar melayang di atas tempat tidur ini. Saya pun tidak percaya apa yang saya lihat barusan. Sama seperti tante saat ini yang mendengar cerita saya. Sulit bagi Rarendra untuk meyakinkan Indira mengenai apa yang terjadi pada Delicia karena semua itu memang tidak masuk akal. Tanpa memperdulikan perkataannya dituturkan oleh Rarendra, Indira duduk di sebelah wajah Delicia, menepuk pipi sang putri lembut berusaha untuk menyadarkannya. Delicia, bangun nak, sadarlah. Jangan buat mama khawatir seperti ini, Delicia. Sepertinya memang ada yang aneh di villa ini, Tante.
Karena ucapan Rarendra lah Indira mengalihkan tatapannya pada sang sumber suara yang tertahan untuk beberapa saat. Keduanya saling bertukar pandang dengan pikiran kalut masing-masing. Kalimat Arya di siang hari tadi yang menyuruh semuanya untuk cepat pergi meninggalkan villa kini terdengar melayang dalam benak Indira yang masih bertahan dalam lamunannya. Langit pagi tidak sepenuhnya cerah. Hari yang seharusnya berdiri di sana awan putih dengan senyuman yang kini digantikan oleh awan gelap. Pertanda alam akan melepaskan tangisnya. Butiran rintik hujan turun dari langit membasahi setiap hal di daratan. Gemericik suara khasnya begitu menyatu dengan pepohonan rimbun. Dinginnya begitu segar menyejukkan menjadi latar suasana yang tercipta kala itu. Pukul 6:45 pagi, seluruh manusia yang tinggal di dalam villa telah terbangun dari tidur. Keluar dari mimpi indahnya. Ruang dapur telah dipenuhi oleh perabotan perang Bi Ajeng dan berbagai jenis bahan masakan yang berserakan di atas meja. Karena ulah Bi Ajeng lah yang tengah menyiapkan sarapan pagi untuk majikannya. Indira sebagai penghuni salah satu bilik kamar di lantai dasar itu tengah disibukkan dengan bersiap diri di depan cermin meja riasnya, memperlihatkan pantulan sang suami yang setengah berbaring di ranjang seraya memainkan ponsel dalam genggamannya. Tugas Bimo sebagai seorang manajer perusahaan harus tetap ia jalankan meskipun berada jauh dari ruang kerjanya. Dibantu sang asisten di sana, ia dapat mengerjakan tugasnya dari kejauhan. Indira asik menyisir rambut hitam sebahu sembari melihat pantulan wajah berserinya di cermin. Sampai ia membuka suara setelah keheningan di tengah-tengah mereka, dan hal itu pun mengusik fokus Bimo dari layar telepon genggamnya. Pa, iya ada apa, Ma? Semalam Papa nggak dengar ada suara minta tolong gitu. Enggak tuh, Ma. Memang ada apa? Bimo mulai mendongak antusias dengan ucapan Indira seraya menatap wajah sang istri hanya dari pantulan cermin yang sama. Indira menahan ucapannya sesaat untuk menjawab, karena ia harus disibukkan dengan mencari catokan rambut yang ia sendiri lupa di mana letak menyimpannya. Membuka satu persatu laci meja rias untuk mencari alat pelurus rambut yang ia bawa dari rumah itu. Ah, ini dia, seru Indira saat berhasil menemukan apa yang ia cari di dalam laci terakhir yang ia buka. Dibawanya catokan hitam berkabel itu ke atas meja, sampai fokusnya kembali tertuju pada cermin di hadapannya. Kala itu pula Indira dibuat tersentak setengah mati karena pantulan cermin tak hanya menunjukkan sang suami yang tengah bersandar di punggung ranjang, melainkan kehadiran sosok yang bergaun putih penuh darah yang setengah memeluk tubuh Bimo. Bagaikan mempermainkan Indira, sosok wanita itu menatap ke arah cermin dengan wajah menyeringai, berbalut luka berdarah ditemani belatung yang menggeliat. Bola mata Indira terbelalak lebar seraya berbalik cepat mengarah pada posisi sang suami. Memastikan apa yang ia lihat di dalam cermin itu memang nyata, namun sosok mengerikan itu tidak dapat Indira temukan bersanding dengan Bimo. Tatapannya tertahan untuk beberapa detik sampai ia berbalik kembali pada cermin dan harus menerima fakta. Jika sosok itu telah lenyap dari pantulan cermin, seakan tidak pernah ada di sana. apa itu tadi? Ma? Iya, Pak. Ada apa, Ma? Tidak ada apa-apa. Oh iya, memang ada apa semalam, Ma? Sembari menunggu catokan rambutnya menghangat, Indira mulai menceritakan setiap peristiwa yang terjadi pada malam tadi. Dimulai dari ia yang terbangun dari tidurnya karena mendengar sebuah teriakan pedih permintaan tolong dari seseorang dari arah balik pintu villa yang terdengar serupa dengan suara sang putri, Delicia. Indira menceritakan pula jika ternyata Rendra juga mendengar teriakan yang sama, akan tetapi suara itu berasal dari dalam bilik kamar Delicia. Dan bagian terpenting untuk ia ceritakan yaitu saat dimana Rendra menemukan tubuh Delicia yang melayang di udara tepat di atas tempat tidur dengan tubuh kaku, mulut menganga serta bola matanya yang terbuka lebar. Memang nyatanya Indira masih belum bisa mempercayai perkataan Rendra yang satu itu.
Akan tetapi dari apa yang Indira dapati beberapa saat lalu dalam pantulan cermin, seketika hal itu merubah daya pikirnya. Aktivitas Indira yang mencatok rambutnya telah berakhir, hampir bersamaan dengan cerita yang ia sajikan pada Bimo. Namun setelah panjang lebar Indira bercerita, tidak ada respon apapun dari Bimo. Bahkan raut wajahnya tidak sedikit pun menunjukkan bahwa ia tertarik dengan cerita sang istri. Indira bangkit dari kursi meja rias dan melangkah ke arah sisi lain tempat tidur. Ia harus berhenti dan terpaku sejenak ketika mengingat sosok mengerikan yang muncul dalam pantulan cermin itu pernah ada di posisi yang akan Indira tempati. Akan tetapi ia tidak ingin larut dalam kekacauan isi kepalanya. Indira memutuskan untuk duduk di sebelah sang suami. Dan apakah Papa tahu? Tadi dari pantulan cermin Mama melihat sosok dengan wajah yang begitu mengerikan duduk di sini, di tempat Mama duduk sekarang, tepat di sebelah Papa. Bimo hanya diam bertahan dengan mengamati tanpa rasa antusiasnya dari setiap kata yang diucapkan Indira. Ia tidak percaya dan tidak ingin percaya semua itu. Mama mungkin hanya berhalusinasi saja. Semua yang Mama lihat itu tidak ada. Mana mungkin ada makhluk itu di sini? Papa salah. Mama lihat dengan bola mata Mama sendiri tadi, Pak. Kalau ada sosok perempuan di situ. Awalnya apa yang terjadi pada Delicia akhir-akhir ini juga Mama anggap jika dia hanya berhalusinasi saja. Tapi setelah Mama lihat sendiri tadi, Mama yakin itu bukan berhalusinasi. Mama yakin itu. Sudah, Ma, sudah. Tenanglah, tidak akan ada apa-apa di sini. Semuanya akan baik-baik saja, Ma. Enggak, Pak. Mama nggak bisa tenang kalau kayak gini. Oh ya, seharusnya kita pergi dari tempat ini. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Aryo waktu itu. Sekali lagi Bimo menganggap semua colotehan Indira hanya sebatas bualan semata. Ia malah mendekap kedua pundak sang istri untuk menenangkan kegelisahannya. Ma, tenang, Ma. Tenangkan diri kamu. Mama mungkin hanya terbawa sama omongan Pak Aryo aja. Udah tenang, Ma. Omong kosong itu tidak dapat Indira terima begitu saja. Ketakutan telah menguasai dirinya. Ayo, Pak. Masukkan semua baju ke dalam koper, Pak. Mama mau kasih tahu anak-anak dulu kalau kita akan pulang sekarang. Ma, tunggu. Jangan gegabah seperti itu, Ma. Berhenti, Ma. Didahului dengan derit pintu yang terbuka, Indira menerobos keheningan di ruang utama villa dengan suara kerasnya. Delicia, Devanka. Delicia. Suara Indira yang berteriak kini mengusik ruang dialog antara Delicia dan Rarendra yang tengah asik duduk bersantai di ruang utama. Karena itulah hampir bersamaan keduanya menatap arah datangnya suara. Mendapati Indira yang terlihat kebingungan dan gelisah, Delicia pun bangkit dari tempat duduknya yang kemudian melangkah mendekati sang ibu. Ada apa, Ma? Ya, Rendra, kita akan pulang sekarang. Mana adikmu? Mana Devanka? Kita harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Devanka? Iya, mana Devanka? Mungkin di kamar, Tante. Cepat beritahu Devanka untuk segera bersiap. Tanpa pikir dua kali, Rarendra segera berlari kecil mengarah pada bilik kamar Devanka dengan pintunya yang tertutup rapat. Ada apa dengan Mama, Pak? Kedatangan Bimo yang mendekat langsung mendapatkan pertanyaan dari Delicia. Papa juga tidak ngerti, Syah. Tiba-tiba aja Mama begini setelah bercerita tentangmu semalam dan sosok yang muncul dalam pantulan cermin beberapa waktu lalu. Rarendra menurunkan gagang dingin pintu hingga pintu kamar Devanka terbuka lebar. Akan tetapi Rarendra tidak mendapati siapapun ada di dalam bilik kamar itu. Tidak ditemukan Devanka di dalam sana, hanya ruang kosong yang memperlihatkan segala jenis furnitur di dalamnya. Devanka tidak ada di kamarnya. Ucapan Rarendra setengah berteriak dari ambang pintu kamar yang ia tujukan pada seluruhnya. Tidak ada. Kemana dia pergi? Apa tidak ada yang tahu kemana Devanka pergi, ya?
Bi Ajeng, Bibi tahu kemana Devanka pergi? Jawab, Bi. Tadi Bibi lihat Devanka berlari keluar dari pintu dapur. Saya pikir Devanka akan pergi bermain dengan kedua temannya dan udah minta izin pada Nyonya dan Tuan. Apa? Tangisan alam tengah mencumbu buana, terjun bebas dari ketinggian semesta menemani bocah berusia 10 tahun yang sedari tadi berdiri di pusat jendela kamarnya. Menatap hamparan pepohonan dari balik lampu bening, mengulurkan tangan menggapai air yang jatuh. Devanka begitu menikmati gemericik khas rintik air hujan yang turun. Ia dapatkan ketenangan dalam dirinya. Syahdu yang hadir memberi ingatan dalam benak Devanka akan kedua temannya yang akhir-akhir ini jarang bertemu. Begitu pula dengan janji yang ia ingkari pada keduanya, menjadi hal yang paling Devanka sesali hingga detik ini. Hari bermainnya bersama Andri dan juga Danudra harus lenyap. Ia gunakan waktu itu untuk membuat kue bersama sang ibu yang ditemani oleh Bi Ajeng dan Delisia. Halangan pun datang sekali lagi di hari berikutnya ketika ia ingin menepati janji. Kedatangan Aryo yang membuat sang ibu tidak mengizinkannya untuk pergi bermain kala itu dengan alasan tempat asing bukanlah tempat Devanka untuk bermain. Tenggelam dalam lamunannya yang menatap lurus ke depan menembus tirai hujan, Devanka terus memikirkan bagaimana perasaan kedua temannya itu saat ia tidak datang sesuai janjinya. Semasakan dugaan kemarahan Andri turut berputar dalam isi kepala Devanka. Aku harus menemui mereka untuk minta maaf. Tapi Mama dan Papa pasti gak bakal izinin aku keluar hari ini. Apalagi hujan sedang turun. Setelah sekian lama termangu, Devanka menenggelamkan pandangannya juga, larut dalam rasa bersalahnya pada Andri juga Danudra. Sampai ia kembali mendongakkan kepala ketika terdengar sebuah suara memanggil namanya. Hei Devanka. Di luar sisi villa tepat di bawah sana, Andri yang selalu berbarengan dengan sang adik tengah melambaikan tangan sembari tersenyum lebar menyapa Devanka dengan riang. Sama seperti pertemuan pertama dan setelahnya, Danudra tetap diam membisu tanpa membuka mulutnya untuk berucap ataupun tersenyum. Ia tetap kekeh dengan wajah datar dan tatapan kosongnya. Hei kalian, apa kabar? Devanka meresponnya juga dengan riang dan bahagia karena mendapati kedua temannya di bawah sana yang terlihat tak sedikit pun menaruh kekesalan pada Devanka karena telah mengkhianati mereka. Kami baik-baik saja. Baguslah. Sini turun, ayo kita bermain Devanka. Tak sedikit pun luntur senyuman itu dari wajah gadis berambut hitam tergerai sebahu dengan ujungnya yang keriting menggantung. Bermain? Iya, ayo kita bermain. Kami sudah rindu bermain denganmu, Devanka. Kini Devanka dihadapkan oleh dua pilihan antara menolak untuk bermain karena takut sang ibu yang marah, atau memilih untuk bermain dengan Andri dan Danudra sebagai bentuknya mengganti janji yang telah ia ingkari. Kepalanya bekerja cukup keras untuk mengambil keputusan tersebut, sampai ia memutuskan dalam satu teriakan ucapan. Baiklah, kalian tunggu aku di sana ya. Tidak ingin menimbulkan suara yang mengalihkan fokus sang kakak dan Rarendra di ruang utama, Devanka pun membuka pintu benar-benar dengan perlahan, hingga celah yang tercipta menjadi akses untuk ia keluar diikuti dengan menutup pintu kamarnya kembali. Kali ini bukan pintu utama yang ia tuju, melainkan pintu belakang villa yang akan menjadi jalan keluarnya dengan alasan agar semuanya tidak ada yang mengetahui kepergiannya. Demi keluar tanpa diketahui siapapun, Devanka harus melangkah begitu pelan, sembari berjinjit di atas alas kayu yang dapat berderit kapanpun saat dipijak. Langkah hening yang ia buat mampu melewati bagian punggung sofa di mana tengah tercipta ruang obrolan antara Delisia juga Rarendra. Meninggalkan ruang utama villa, Devanka meneruskan langkah menuju pintu belakang yang ada di dapur, sampai usahanya membuahkan hasil. Akhirnya, pintu belakang villa tidak pernah digunakan oleh siapapun kecuali Suwarno yang memilih pintu itu sebagai aksesnya keluar masuk villa. Detik berikutnya Devanka telah sampai di titik di mana ia membuka pintu.
memperlihatkan bangunan reot yang masih berdiri dengan kekuatannya ketika pintu terbuka sempurna. Bukannya langsung melesat keluar, Devanka malah terpaku dengan benaknya yang dipenuhi keraguan. Memilih pergi atau berhenti sampai di sini dan kembali. Devanka, ayo cepat sini. Namun semua yang Devanka pikirkan seketika dibuyarkan oleh suara Andri yang berdiri tepat di depan pintu gubuk tua itu. Karena itulah dengan cepat Devanka memutuskan untuk menghampiri Andri dan Danudra di sana. Ia berlari kecil ke arah keduanya, meninggalkan pintu belakang yang masih terbuka lebar. Secara kebetulan dari arah balik punggung Devanka, Bi Ajeng datang sembari membawa wadah berisikan sayuran dalam dekapannya. Tak dipungkiri kepergian Devanka ini telah diketahui oleh sang pembantu rumah tangga. Kemana dan Devanka lari? Gumam Bi Ajeng ketika tidak mendapati siapapun yang menjadi alasan Devanka berlari, kecuali gubuk tua yang tidak layak huni itu. Di ruang utama villa yang sebelumnya hanya ditempati oleh Rarendra bersama Delicia dengan dialog penuh canda tawa itu, kini tidak lagi tenang karena kedatangan Indira yang membawa kegaduhan. Perbincangan di antara keduanya harus selesai dan digantikan dengan menatap Indira yang baru saja keluar dari dalam bilik kamar, sembari berucap dalam teriakan yang memanggil nama Delicia juga Devanka. Tanpa tahu penyebabnya, bingung hal pertama yang Delicia dan Rarendra rasakan dikala mendapati raut wajah cemas Indira. Terus-menerus dengan nada penuh kekhawatiran, Indira berteriak meminta agar seluruh anggota keluarganya bersiap untuk pergi dari villa. Akan tetapi Devanka sang buah hati tidak dapat ditemukan di dalam kamarnya, yang berarti tengah tidak ada dalam bangunan villa itu. Harap-harap cemas kembali Indira perlihatkan sampai ia berteriak histeris karena ketiadaan sang putra. Kembali ke dalam formasi lengkap, kini ketiganya berdiri di depan pintu gubuk tua yang pernah Devanka datangi sebelumnya. Kedatangan Devanka disambut dengan senyum khas Andri, juga diamnya Danudra. Walaupun ia masih belum tahu apa alasan dari Danudra yang selama ini tetap bungkam tanpa suara sedikit pun, namun ia tidak ingin ambil pusing perihal itu. Karena yang lebih penting sekarang yaitu Devanka bisa kembali berkumpul dengan kedua temannya. Ana? Iya? Maafkan aku karena telah mengingkari janjiku untuk bermain bersama kalian hari itu. Itu bukan masalah besar. Yang penting sekarang kamu bisa kembali bermain dengan kami. Dan kamu harus janji tidak akan meninggalkan kami. Kalimat terakhir yang Andri lontarkan seakan terdengar aneh bagi Devanka. Bahkan ia kesulitan untuk mencerna kalimatnya. Aku janji. Ya sudah, kalau begitu permainan apa yang akan kita mainkan kali ini? Terserah kamu saja, Ana. Bagaimana kalau kita bermain petak umpet saja? Kau mau? Boleh, aku setuju. Tapi kita akan bermain di mana? Kalau bisa jangan terlalu jauh. Aku takut mama aku marah. Baiklah, kalau begitu kita main di villa kamu aja. Apa kita boleh masuk, Devanka? Di villa? Iya, apa boleh? Boleh, baiklah, ayo kita main di dalam villa. Didahului oleh Devanka yang melangkah, disusul dari belakang oleh Danudra juga Andri. Ketiganya memasuki bangunan villa dengan melewati pintu belakang. Sama seperti terakhir kali Devanka meninggalkan dapur, sekarang tidak ada siapapun yang berada di sana selain ia dan kedua temannya yang baru saja masuk. Kira-kira siapa yang akan menjadi penjaga pertama kali ya? Biar aku saja yang pertama menjaga dan kalian yang bersembunyi. Oke, siapa takut? Baiklah, aku akan mulai. Aku akan mencari kalian setelah hitungan ke-10 ya. 1, 2, 3. Karena mendapati Andri yang perlahan mulai menghitung, Devanka pun mengajak Danudra untuk segera bersembunyi di tempat yang aman agar sang penjaga tidak bisa menemukannya. Tangkap aku kalau kau bisa.
Ucap Devanka berlari dengan kakinya yang berjinjit bersamaan dengan Danudra yang tetap diam, mencari tempat persembunyian yang aman. Cepat cari Devanka sekarang juga. Kita harus pulang sekarang. Cari di setiap sudut villa ini. Bersamaan Rarendra, Delicia, Bimo bahkan Bi Ajeng berlarian ke segala arah untuk mencari Devanka sesuai dengan instruksi penuh kecemasan Indira. Delicia yang ditemani oleh Rarendra berlari menuju pintu yang tertutup. Ia memilih untuk mencari Devanka di luar villa. Sedangkan Bi Ajeng ia memutuskan untuk menyusuri lorong minim cahaya yang akan menuju kamar mandi. Tak ketinggalan di lantai 2 di mana Bimo tengah membuka satu persatu pintu kamar sang putri dan Rarendra, mencari setiap celah kemungkinan akan keberadaan Devanka. Indira sendiri tidak mau tinggal diam. Ia memutuskan untuk sekali lagi melihat kamar Devanka. Akan tetapi hal yang sama ia dapati dengan apa yang Rarendra temukan sebelumnya. Ketiadaan Devanka di dalam sana. Kecewa dengan hasil pencariannya, Indira pun menyusul sang suami dengan niat ke lantai 2 membawa tujuan yang sama, untuk mencari sang putra. Bi Ajeng yang telah melintasi pintu dapur untuk sampai di lorong tiba-tiba menghentikan langkahnya karena sebuah suara yang ia dengar datang dari dapur. Namun ia tidak langsung berbalik, melainkan mencoba memperjelas indera pendengarannya untuk sekali lagi mencari datangnya suara. Kala itu pula tanpa ia ketahui Devanka tengah melintas begitu saja menuju ruang utama bersama Danudra dari balik punggungnya. Awasi langkahmu Danudra, jangan sampai membuat suara. Ia menarik pergelangan tangan Danudra untuk ikut dengannya menuju bilik kamar tanpa ada sautan dari lawan bicaranya. Keberadaan Devanka bersama Danudra yang melintasi ruang utama villa tidak sedikit pun diketahui oleh Bimo juga Indira, yang kali ini secara bersamaan berada di dalam kamar Delicia. Hingga Devanka berhasil masuk ke dalam kamarnya bersama Danudra tanpa menimbulkan suara pintu kamarnya yang ditutup. 9, 10. Hitungan Andri telah berakhir di angka 10. Ia berbalik dan kemudian menyisir sekelilingnya dengan pandangannya. Ternyata benar suara yang Bi Ajeng dengar dari dapur kini sekali lagi muncul, membuatnya berbalik untuk memastikan suara itu. Siapa atau tidak aku akan menemukan kalian, ujar Andri sembari melangkah mencari kemungkinan di sekitarnya akan keberadaan Devanka dan sang adik yang bersembunyi. Saat dimana hitungan ke-10 Andri berakhir, detik itu pula sebuah tirai ilusi tercipta menyelimuti seluruh bagian bangunan villa. Dua alam dalam satu atap. Bi Ajeng yang telah berada di ambang pintu dapur sama sekali tidak menemukan ada siapapun di dalamnya yang tanpa ia sadari keberadaan Andri tengah melintasinya keluar dari dapur. Tirai itu telah tercipta diiringi dengan energi gelap yang hadir. Oh Devanka, Danudra, di mana kalian? Nada itu begitu mengayun saat Andri berucap dengan terus mencari. Tenang saja Danudra, kakakmu Ana tidak akan menemukan kita di sini. Di bawah ranjang gelap tempat tidur Devanka, keduanya tengah tengkurap bersembunyi dari sang penjaga. Namun di sisi lain seluruh anggota keluarga penghuni villa sedang disibukkan dengan mencari keberadaan Devanka yang tidak kunjung ditemukan. Sama seperti Andri yang masih berkeliling untuk menemukan sang adik dan temannya yang bersembunyi darinya. Saat dimana bertemu dengan mereka, usaha Aryo untuk menyelamatkan keluarga Bimo harus gagal karena sebuah ketidakpercayaan di antara mereka. Semua hal yang keluar dari mulut Aryo terus mendapat penolakan dari Bimo sang kepala keluarga ataupun anggota keluarga lainnya. Meskipun ia bersikukuh untuk mengungkapkan sebuah kebenaran yang akan datang, hal itu tidak sedikit pun membuat Bimo percaya ia tetap dengan pendiriannya bahwa semua itu tidak akan pernah ada.
Bahkan dengan tegas Bimo meminta Aryo untuk segera mengangkat kaki dari ruang utama villa itu. Ia tidak ingin emosinya semakin tersulut, akan tetapi Aryo sama sekali tidak menggubris perintah Bimo. Hingga dengan cara paling sopan, Rarendra mengambil alih dan meminta Aryo untuk bangkit dari duduknya dan keluar dari ruang utama villa. Kepergian Aryo masih tetap diiringi oleh ucapannya yang meminta agar semua orang meninggalkan villa. Sampai berakhir pada satu pintu villa ditutup dari dalam dan wujud Aryo pun menghilang di balik pintu dengan teriakan ucapannya. Ini demi keselamatan kalian semua. Kenapa tidak ada yang mau mempercayai ucapanku? Bukannya segera pergi, Aryo masih bertahan berdiri menghadap pintu dengan kekhawatiran yang menyelimutinya. Rasa bersalah karena gagal untuk menyelamatkan keluarga Bimo dari petaka yang akan datang turut melayang liar di dalam benak Aryo. Ia tertunduk lesu di depan pintu untuk beberapa saat, hingga ia memutuskan untuk kembali pulang dan berencana akan datang kembali ke Villa Mangku Haji esok hari bersama dengan Rano. Aryo berbalik dengan perlahan dan mengambil satu langkah pasti meneruskan niatnya untuk pulang. Akan tetapi ia dibuat terkejut setengah mati saat mendapati dua bocah yang familiar dengan ingatan Aryo berdiri tepat di hadapannya. Kalian ada di sini. Hei Pak Aryo, kita sudah cukup lama tak berjumpa.